Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Agastian Nugraha Putra, mahasiswa program Profesi Insinyur Universitas Indonesia. Izinkan saya pada malam hari ini mempresentasikan studi kasus saya tentang kecelakaan kerja di dermaga 4 Merak dengan kasus tali kren terputus dari ketinggian 10 meter. Izin saya menyampaikan bahwa studi kasus saya pada malam hari ini lebih kepada pembelajaran secara pribadi untuk saya pribadi. Untuk deskripsi kasus, dengan judul video detik-detik kecelakaan kerja di dermaga 4 Merak, tali kren terputus dari ketinggian 10 meter, saya peroleh dari sumber video YouTube yang saya cantumkan di file presentasi. Mari kita tonton bersama-sama. Video rekaman CCTV detik-detik kecelakaan kerja yang terjadi di proyek perbaikan dermaga 4 Pelabuhan Merak beredar luas di media sosial. Dalam tayangan berdurasi 30 detik tersebut terlihat 3 pekerja yang berada di atas baket. Tiba-tiba baket yang ditunggangi tersebut terjatuh lantaran tali kren terputus. Video tersebut dibagikan sejumlah akun Instagram, salah satunya @kamerapengawas pada Rabu 1 Agustus 2021. Diketahui insiden kecelakaan kerja tersebut terjadi pada Senin 30 Agustus 2021 sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tribunbanten.com pada Selasa 31 Agustus 2021, peristiwa berawal saat para pekerja memindahkan coran dari mobil ke tiang pancang menggunakan kren. Namun naas tali kren yang mengikat bahan coran menggunakan baket terputus, sehingga terjatuh menimpa pekerja yang. Sekian untuk videonya. Yang pertama, saya mengucapkan turut berduka cita atas kecelakaan yang menimpa para korban. Selanjutnya, saya akan menganalisa kasus dengan metode fault tree analysis. Yang kedua, mendefinisikan struktur kejadian. Yang ketiga, mendetailkan cabang kejadian. Yang keempat, memecahkan fault tree. Yang kelima, melakukan koreksi dan mengambil keputusan. Berikut ini adalah fault tree analysis yang saya lakukan untuk kasus yang sedang saya bahas. Dengan kejadian utama adalah tali kren yang terputus, kemudian untuk struktur kejadian ada OR dan AND di sini, kemudian saya juga sudah mendetailkan cabang kejadian. Pada kasus ini, tali kren yang terputus dapat disebabkan oleh kondisi tali yang sudah tidak layak atau beban di atas kapasitas tali yang digunakan. Kondisi tali yang sudah tidak layak dapat disebabkan karena tidak dilakukan inspeksi sebelum pengangkatan dan keterbatasan tersedianya alat kerja. Sementara beban di atas kapasitas tali dapat disebabkan karena tidak adanya lifting plan atau salah pada saat cara pemasangan tali. Saya melakukan studi literatur untuk mendukung analisa saya berdasarkan jurnal dengan judul Risk Assessment of Fatal Accident Due to Work at Height Activities Using Fault Tree Analysis Case Study in Malaysia yang ditulis oleh Abderrahim Sherman dan rekan-rekannya. Di sini, pada jurnal tersebut, kita dapat mengambil referensi untuk frekuensi kejadian dari setiap cabang kejadian. Berikut ini kemungkinan kejadian yang sudah saya masukkan ke dalam file presentasi untuk tidak dilakukan inspeksi sebelum pengangkatan berdasarkan studi literatur, kemungkinan terjadi di angka 15,68%. Kemudian untuk keterbatasan tersedianya alat kerja berada pada angka 3,92%, untuk tidak adanya lifting plan kemungkinan terjadi di 19,6%, kemudian untuk salah cara pemasangan tali frekuensi terjadinya di 13,3%. Kemudian kita simplifikasi fault tree-nya menjadi untuk kejadian utama menjadi top, kemudian untuk cabang-cabang kejadiannya
kita ganti menjadi supaya memudahkan kita untuk melakukan fault analysis sehingga diperoleh untuk top event atau kejadian utama itu merupakan penambahan dari IE1 ditambahkan IE2, yang artinya IE1 adalah A dikali B, sementara IE2 adalah C ditambah D. Sehingga top event sama dengan A dikali B ditambah C plus D. Sehingga diperoleh kemungkinan terjadinya kegagalan di angka 34%. Dari analisa kasus dengan metode fault tree yang telah saya lakukan, hasil analisa kasus dengan metode fault tree analysis diperoleh bahwa kegagalan atau kejadian utama dapat disebabkan karena ada basic event, tidak ada lifting plan, kemudian bisa juga diakibatkan oleh basic event kesalahan cara pemasangan tali, atau yang terakhir yaitu kombinasi basic event, tidak dilakukan inspeksi sebelum melakukan pengangkatan, dan keterbatasan tersedianya alat kerja. Selanjutnya, saya akan melakukan analisa kasus dengan metode failure mode effect analysis. Mode effect analysis yang pertama adalah identifikasi prosesnya. Yang kedua, identifikasi potensi bahaya. Yang ketiga, identifikasi penyebab kegagalan. Yang keempat, menentukan pencegahan. Yang kelima, menentukan langkah penanganan jika kegagalan terjadi. Untuk melakukan analisa kasus dengan failure mode effect analysis, saya melakukan studi literatur berdasarkan jurnal FMEA Method Application Based on Occupational Risk in the Construction Industry on Work at Height, a Theoretical Contribution yang ditulis oleh Jelison Gabriel Lima Ochoa dan rekan-rekan. Selanjutnya, kita lakukan identifikasi proses, yaitu adalah proses pengangkatan. Dari proses pengangkatan ini, bisa kita analisis tipe kegagalan, potensi bahaya, potensi terjadi, konsekuensi, deteksi, dan juga risk number-nya. Risk number diperoleh dari hasil perkalian potensi terjadi, dikalikan konsekuensi, dan juga dikalikan deteksi. Yang pertama, untuk tipe kegagalan struktur dengan potensi bahaya kelebihan beban, risk number berada pada angka 45. Untuk tipe kegagalan struktur juga dengan potensi bahaya tali terputus, risk number berada pada angka 225. Kemudian untuk tipe kegagalan kesalahan manusia dengan potensi bahaya tidak menggunakan APD atau full body harness, risk number berada pada angka 45. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa kasus dengan metode fault tree analysis, disimpulkan bahwa kegagalan dapat disebabkan karena tidak adanya lifting plan, kesalahan cara pemasangan tali, dan kombinasi antara tidak dilakukan inspeksi sebelum pengangkatan dan keterbatasan tersedianya alat kerja. Yang kedua, berdasarkan hasil analisa kasus dengan metode failure mode effect analysis, disimpulkan bahwa kegagalan dapat disebabkan karena kelebihan beban, tali yang terputus, dan pekerja yang tidak menggunakan full body harness. Untuk rekomendasi pencegahan, yang pertama, 1. Melakukan perencanaan dan perhitungan pengangkatan atau yang biasa kita sebut dengan lifting plan. Yang kedua, memastikan kompetensi pekerja yang terlibat dalam pengangkatan sudah sesuai. Yang ketiga, memeriksa kondisi peralatan sebelum dilakukan pengangkatan. Yang keempat, memastikan implementasi sudah sesuai dengan perencanaan. Yang kelima, memastikan pekerja menggunakan APD yang sesuai dan dipakai dengan benar. Seperti pada contohnya adalah menggantungkan full body harness pada auxiliary crane hook. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih telah menyimak presentasi studi kasus saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.